walaupun mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasaan, dan kadang-kadang kekuasaan itu hendak dibeli, hendak diatur, hendak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat. Nah, ini yang bisa mengganggu dan bahkan merugikan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, niat baik sangat penting, tapi niat baik tidak cukup. Kita, bangsa kita, orang-orang yang niat baik, orang-orang yang berkeinginan baik, orang-orang yang dibesarkan oleh guru, oleh ustadz, oleh orang tua dengan nilai-nilai yang baik, sering ditipu, dibohongi oleh orang-orang yang licik, orang-orang yang munafik. Tadi ada potongan video dari Mr. Prabowo Subianto ya, yang mulai keluar taringnya dan tidak mau diam saja, bahwa kekuasaan itu tidak boleh serakah, tidak boleh haus ya dengan kekuasaan. Terbalik ya. Ya, terlalu haus kekuasaan bisa rugikan bangsa ya. Ini nyindir siapa atau mengkritik siapa, mau berhadapan dengan siapa. Tapi ini menarik ya. Ini pernyataan Prabowo Subianto dalam konteks dua hal. Dalam konteks dinasti Jokowi, dalam konteks autokritik, dalam konteks RUU Pilkada ya, atau dalam konteks dinasti Jokowi dan autokritik. Jadi jangan salah, bisa dikenakan kepada Prabowo sendiri ya kan. Kalau kepada Refli Harun nggak ada. Kita tidak haus kekuasaan. Kalau haus kekuasaan itu melipir ya. Ya, karena ibarat kata seorang Habib ya, yang namanya kekuasaan itu seperti bara api. Kalau dipegang panas ya, hanya orang-orang hebat yang harusnya memegang bara api tersebut. Nah, saudara sekalian, tapi ini menarik ya. Kemarin malam di sini Faisal Assegaf ngomong soal Prabowo. Ngomong dong Prabowo bahwa dia tidak terlibat dalam urusan RUU Pilkada ini yang mau membegal konstitusi. Dia tidak terlibat dengan urusan begal konstitusi. Dan kita pun mulai bicara, Prabowo ini adalah seorang militer, seorang yang setia pada Sabta Marga, seharusnya begitu. Tidak mungkin dia mau membangkang terhadap konstitusi, harusnya begitu kan begitu. Tidak mau dia mau membegal terhadap konstitusi, harusnya begitu. Walaupun kecurangan pemilu itu membegal konstitusi juga sebenarnya ya. Tapi ya mungkin itu dianggap praktik yang tidak jelas pembangkangannya. Kalau saya mengatakan jelas, karena perintah konstitusi adalah pemilu yang jujur dan adil. Tapi itu sudah cerita yang kita lewati analisisnya ya, bukan kita lupakan. Nah, sekarang kita bicara tentang RUU Pilkada kemarin. Tentu orang bertanya, yang jelas RUU Pilkada kemarin itu adalah upaya dua hal ya. Satu, mewadahi hausnya kekuasaan Jokowi, termasuk juga pembegalan Partai Golkar. Dan yang kedua adalah memastikan bahwa Jakarta di tangan penguasa baru. Memastikan bahwa Anies sebagai calon potensial pesaing Prabowo di 2029, kalau Prabowo masih berniat ya. Jangan lupa Joe Biden akhirnya sadar diri ya dengan macam-macam kesehatan dan lain sebagainya. Maka orang seperti Anies ya tidak boleh terus moncer. Nah, orang jadi bertanya, ini kan dua kepentingan yang saling berkelindan. Artinya tidak ada jaminan bahwa Gibran tidak menjadi pesaing Prabowo di 2029. Tapi kan Gibran anak kemarin sore. Ya,
anak kemarin sore. Debatnya pun masih debat definisi, debat eyel-eyelan ya. Kasih istilah yang orang lain nggak ngerti, tiba-tiba suruh jawab ya. Nah, tapi yang disuruh menjawab pun nggak mau klarifikasi dulu. Mesti kan klarifikasi apa yang Anda maksud ya, bukan kemudian tebak-tebakan ya. Nanti kalau begitu saya juga bisa tanya, menurut Anda bagaimana pendapat Anda dengan azas hukum ini? Nullum dilectum ya, nulla puna sine pravia legi punala, pusing dia. Jadi tidak semua orang mengetahui istilah teknis ya. Oke. Tidak haus kekuasaan. Bagus. Cuman masalahnya adalah siapa yang dikritik, siapa yang pantas ditujukan kritik tersebut. Tapi coba kita baca sedikit ya. Jadi kelebihan Prabowo dibandingkan Jokowi adalah dia lebih banyak ngomong tanpa teks. Nah, lebih banyak ngomong tanpa teks itu dua hal yang bisa terjadi. Jujur apa yang ada dalam pikiran dan hati nurani. Jadi apa yang dikeluarkan itu mungkin tidak banyak bedanya dengan apa yang dia pikirkan. Oke. Yang kedua, kalau ada hasrat yang meluap, misalnya marah dan lain sebagainya, itu lebih gampang dikeluarkan. Beda kalau orang baca teks. Nah, Jokowi pun marah pun kadang-kadang baca teks. Tapi begitu dia sudah keluar dari teks, baru ketahuan apa yang dia inginkan. Jadi hati-hati, seorang presiden pun belum tentu piawai dalam berpidato tanpa teks. Ya, dalam menyembunyikan sesuatu, mana yang harus disampaikan, mana yang tidak perlu disampaikan. Apalagi menyimpan emosi. Sering orang yang terpojok dengan kritik dan lain sebagainya tidak bisa menyimpan emosi. Itu umum. Saya juga bisa begitu. Kalau diserang sana sini dan lain sebagainya, ya mungkin juga bisa emosi kan begitu. Nah, sama juga apalagi orang yang tiap saat menerima kritik, mungkin lebih gampang tersulut emosinya kalau dia tidak cukup negarawan kelas berat ya. Jadi sahabat era sekalian, ini menarik ya. Coba kita lihat ya. Pernyataan Prabowo Subianto ini kepada Raja Jawa kah pernyataan itu ditujukan ya, sebagaimana dilansir oleh RMOL ya, Republik Merdeka Online .id. Prabowo Subianto .2 terlalu haus kekuasaan bisa merugikan bangsa. Republik Merdeka, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto mengingatkan bahwa ambisi kekuasaan yang berlebihan dapat membawa dampak negatif bagi suatu bangsa. Oke. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam pidato sambutannya pada penutupan Kongres 6 Partai Amanat Nasional yang berlangsung di Kempinski, Jakarta pada Sabtu malam. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa esensi dari politik adalah kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Politik adalah suatu kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Itu arti politik yang diajarkan di fakultas. Keinginan kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat, ujar Prabowo. Tidak itu saja. Tapi kalau kehidupan rakyat itu tidak hanya diukur dari sandang, papan, dan pangan, itu betul ya. Saya khawatir memperbaiki kehidupan rakyat itu hanya dihitung dari hal-hal yang sifatnya material. Tidak, Maslow mengatakan ya kan, bahwa ya kebutuhan yang namanya sandang, pangan, sandang, papan itu baru a basic need. Makin sejahtera seseorang, ya terakhir kebutuhan akan eksistensial. Jadi ada yang namanya zona nyaman ya, self esteem zone. Jadi tidak boleh sekedar hanya pangan, sandang, dan papan ya. Sandang, pangan, dan papan itu masyarakat kebanyakan, tapi orang seperti saya tentu tidak bicara pangan, sandang, dan papan, tapi all together pangan, sandang, papan, dan eksistensi. Karena itu Prabowo tidak boleh lupa bahwa yang namanya hidup itu tidak hanya butuh roti, tapi butuh juga spiritualisme, butuh juga
otak waras, rasionalitas, butuh juga berpendapat. Jadi kesejahteraan itu jangan diukur dari sandang, pangan, dan papan saja. Kalau hanya ukurannya itu, wah gawat kita. Bisa jadi kemudian gaya Orde Baru Pak Harto, kebebasan berpendapat, berserikat tidak ada lagi karena pemerintah sedang bekerja untuk sandang, pangan, dan papan. Wah gawat kalau begitu ya. Kita balik ke masa purba ya. Prabowo menjelaskan bahwa politik yang tidak hanya sekedar mengatur kekuasaan tapi juga upaya untuk mendapatkan mandat dari rakyat guna menjalankan pemerintahan demi kesejahteraan mereka. Sekali lagi, kesejahteraan itu tidak hanya diukur dari sandang, pangan, dan papan. Kemudian dalam pelaksanaannya politik mengatur kekuasaan, dan karena ingin menjalankan politik untuk memperbaiki keinginan rakyat, perlu untuk berkuasa, perlu untuk mendapat kekuasaan jelasnya. Tetapi kita memilih untuk mendapat kekuasaan, meraih kekuasaan dengan minta izin dari rakyat. Kita datang ke rakyat untuk memberi mandat kekuasaan kepada kita. Itu yang dijalankan oleh semua partai politik, sambungnya. Namun Prabowo juga menyoroti bahaya dari nafsu kekuasaan yang tidak terkendali, terutama jika kekuasaan itu dikejar tanpa memikirkan kepentingan rakyat dan malah diatur oleh kekuatan lain yang tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Bolehlah itu ya idealismenya. Menurutnya hal ini dapat mengganggu stabilitas dan merugikan bangsa secara keseluruhan. Walaupun mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasaan dan kadang-kadang kekuasaan itu hendak dibeli, hendak diatur oleh kekuatan-kekuatan lain. Nah ini yang bisa mengganggu dan bahkan merugikan suatu bangsa tandasnya. Jadi saudara sekalian, apa yang disampaikan Prabowo ini ada dua hal. Orang yang akan haus kekuasaan itu bahayanya. Satu yang bersumber dari dirinya sendiri, dua yang bersumber dari cukongnya. Itu yang bahasanya dikendalikan oleh pihak lain ya. Nah kalau kita bicara ya, dia sedang menyindir Jokowi dan oligarki sebenarnya dari pernyataannya ini ya. Karena kalau konteksnya peristiwa baru-baru ini ya, yang haus akan kekuasaan itu adalah dinasti Jokowi yang ingin memasukkan Kaisang ke dalam kandidasi sebagai seorang calon gubernur atau wakil gubernur. Sementara sponsorship dari itu semua ya kita tidak tahu, jangan-jangan RUU Pilkada itu karena sponsor dari cukong-cukong kekuasaan tadi yang mengendalikan. Pokoknya tolong bikin RUU ini agar si X atau si partai ini nggak bisa mencalonkan. Kan bisa saja begitu, dan itu berbahaya bagi bangsa. Jadi sekali lagi saya ingin menggarisbawahi ya apa yang dikatakan Prabowo Subianto. Haus akan kekuasaan itu membahayakan bangsa. Jadi lalu apa? Buat kompetisi yang fair, a fair competition. Nah inilah yang diimbau ya oleh Faisal Assegaf juga, Faisal Assegaf Z ya, kepada Prabowo agar dia tidak cawe-cawe dalam pilkada seperti halnya Jokowi. Bikin pilkada itu arena yang fair. Ya, yang fair ya, bukan affair, arena yang fair, yang adil bagi semua kontestan. Tegakkan rule of the game, rule of law. Prosedur yang benar, perintahkan itu semua. Nah, sekarang memang Prabowo belum bisa ngomong, tapi nanti setelah dilantik, bikin waras otak-otak KPU tersebut ya. Jangan berpihak. Nah kalau Prabowo from the beginning melakukan itu, ada kepercayaan masyarakat bahwa dia serius ingin membenahi bangsa ini, walaupun mendapatkan kekuasaan dengan cara yang menurut saya curang. Tetapi barangkali ya itu bisa dilupakan orang. Saya nggak mengatakan dimaafkan, dilupakan orang kalau hasil dari pemerintahannya baik, terutama terkait dengan pertama, tidak intervensi di dalam urusan pilkada. Depan mata, tanggal 20 dilantik, tanggal 27 November sebulan kemudian sudah pilkada. Jokowi sudah buktikan tidak bisa dia tidak cawe-cawe, baik dalam pilkada, pileg maupun dalam pilpres. Tetapi Prabowo harus membuktikan berbeda wataknya, tidak serakah, tidak mau intervensi, mau membangun demokrasi yang secara genuine. Jadi walaupun hari-hari belakangan ini kita melihat Kimplas yang diinisiasi oleh Dasko yang tidak lain adalah ketua harian Partai Prabowo
seperti mengindikasikan ini restu apa ya? Apakah menebang pohon itu, misalnya menebang pohon beringin itu adalah secara post factum mendapatkan restu dari Prabowo, bagaimana dikatakan Kodari. Ya kita harus percaya sama Kodari kan. Kalau dia ngomong tentang Prabowo kan, karena dia adalah tim sukses. Apakah dia kebablasan kita tidak tahu ya. Dia mengatakan secara post factum disetujui oleh 08 dan dilaksanakan oleh 08,5. Nggak tahu 08,5 itu siapa? Dasko mungkin maksudnya. Jadi sahabat era sekalian atau siapa gitu, kita nggak ngerti ya 08,5. Jadi sekali lagi sahabat era sekalian, kita setuju pemikiran saya pribadi ya, setuju beberapa pemikiran Prabowo ya tentang haus kekuasaan dan lain sebagainya, tetapi harus dibuktikan. Nah, kalau kita tidak perlu membuktikan apa-apa karena kita bukan penguasa dan tidak ada ranah untuk membuktikannya. Misalnya saya yang mengatakan saya tidak mungkin korupsi insya Allah. Ngomong aja nggak bisa dibuktikan. Nah itu susah kan. Saya nggak bisa buktikan karena saya tidak punya kekuasaan. Tapi seorang penguasa seperti Prabowo apalagi dia punya kemampuan untuk membuktikan karena dia memegang kekuasaan. Ya. Wah saya akan berlaku demokratis. Nggak bisa karena saya tidak pemegang kekuasaan. Itu yang harus dipahami ya oleh mereka-mereka yang kadang-kadang nggak paham soal seperti ini, seolah-olah ngomong itu barang haram. Ya kalau sarana yang tersedia kepada kita hanya ngomong, itulah yang kita gunakan. Tapi kalau yang tersedia pada kita adalah kekuasaan, ya kita jalankan sebaik-baiknya. Kan begitu ya. Oke. Coba kita bacakan saudara sekalian komentar sobat RH sekalian terkait dengan ini ya. Prabowo masih nyinggung nilai 11. Ini bahaya kalau pemimpin pendendam gini. Ya itu juga. Malah kalau saya mengatakan orang yang mendendam seperti itu ya karena terbukti memang ya benar sebagian ya. Paling tidak. Assalamualaikum